Kalau kita mengandalkan usaha kita, mengandalkan warung kita, mengandalkan toko kita, mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan penghasilan kita, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah terpengaruh dengan data tadi ataukah dia yakin bahwasanya yang bisa melakukan sesuatu itu hanya kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Ibnul Qayyim apa? Orang yang percaya kepada mitos itu akan selalu hidup dengan penuh ketakutan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Khawatir terus, takut terus, tidak tenang terus. Bahkan kadang tidak bisa tidurnya nyenyak. Akhirnya kalau orang nggak bisa tidurnya nyenyak, bawaannya apa? Marah Pak, kena kurang tidur. Nah, jadi jamaah rahimakumullah. Bentuk-bentuk kepercayaan kepada mitos itu banyak sekali. Kalau kata Imam Syekh Ibnu Utsaimin katanya apa? Fa innaha tadiku alaihi dunya. Orang yang percaya kepada mitos itu, dunia ini sempit bagi dia. Pergi ke Jepang cari hotel gitu ya. Pergi ke satu tempat yang ada cuma kamar 13. Ini udah malam. Cari hotel nggak ada. Cari penginapan nggak ada. Yang tersedia cuma kamar nomor 13. Bapak-bapak ini saya mau tanya ini. Kira-kira berani nggak nempati kamar nomor 13? Siapa yang berani tunjuk tangan? Ibu berani nggak Bu? Tidur di kamar nomor 13. Jadi katanya kalau lintasan itu, lintasan di hati kita itu ada. Itu nggak bisa dihindarkan. Pasti ada perasaan itu. Ada perasaannya gimana? Jangan-jangan, jangan-jangan. Itu. Jadi kata dalam hadis itu dikatakan ada 3 hal yang nggak bisa dihindari. Ya, kata dia apa? Yang pertama itu adalah, saya tulis kemarin di sini, ada 3 hal yang tidak bisa dihindari. Eh, yang pertama, adalah suudzon. Suudzon itu tidak bisa dihindarkan. Semua orang pasti merasakan, pasti pernah mengalami suudzon. Kepada siapa? Kepada orang. Makanya nasihatnya apa? Kalau engkau suudzon, maka berhentilah di situ, jangan dilanjutkan. Jadi kalau ibu suudzon sama suaminya, nggak usah dibuka handphonenya, Bu. Nggak usah dibuka dompetnya. Nggak usah dicari tahu sama teman-temannya. Ya. Kalau ditanya nanti, maka itulah yang dikatakan innaka ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bersuudzon, karena kebanyakan daripada suudzon itu adalah suatu kebohongan. Jadi kalau kita udah suudzon, jangan didalami, jangan diteliti, jangan dicari-cari. Ya, makanya biarkan orang memiliki privasi. Suami tidak perlu harus membuka handphone suami. Ya. Suami juga tidak perlu membuka handphone istri. Takut nanti ada SMS atau WA yang nyasar ke HP suami. Itu. Padahal WA yang nyasar, dikira suaminya sudah selingkuh. Akhirnya terjadilah keretakan di dalam rumah tangga. Jadi itu tadi. Yang kedua yaitu apa? Yang kedua adalah kepercayaan kepada mitos. Kalau ada sesuatu di dalam hati kita tentang mitos, ya, lintasan, jangan-jangan kalau saya menempati kamar 13, nanti hidup saya akan sial. Ya. Maka berhentilah sampai di situ lintasan itu,
tapi jangan diikuti dengan perbuatan. Bagaimana mengikuti perbuatannya? Oh, saya tidak jadi menginap di situ. Menginaplah di situ. Dan serahkanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dan jangan gentar. Kenapa? Tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Macam-macam ini Pak. Ada juga rumah. Kalau rumah itu yang rumahnya apa? Tusuk sate. Itu kalau mau beli biasanya harganya murah Pak. Itu ya. Itu. Itu. Ya. Apa hubungannya rumah tusuk sate dengan eh, keharmonisan orang yang tinggal di dalamnya, kemudian orangnya sakit-sakitan katanya, orangnya rezekinya tidak lancar, apa hubungannya? Sedikit pun tidak ada hubungannya. Kalau memang ada hubungannya, tunjukkan mana dalilnya, mana jurnalnya, mana tulisan ilmiahnya. Ada enggak? Karena memang tidak ada. Tapi itulah cara setan menyesatkan umat manusia. Ya. Itu fenomena tadi rumah tusuk sate. Ya, itu. Ada lagi tadi angka-angka tertentu. Ada lagi hewan-hewan tertentu. Dan ini kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya, ini bukan baru sekarang. Ini bukan di zaman Nabi Muhammad. Bahkan di zaman Nabi Soleh pun sudah ada. Qalu ittayyarna bika wa biman ma'ak. Kata orang kafir kepada Nabi Soleh apa? Kami sial gara-gara engkau dan dengan orang-orang yang bersamamu. Sudah ada Pak. Kalau di zaman Fir'aun apa? Yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka merasa Musa itu datang membawa sial, ya kan? Ya. Kalau orang kafir bilang apa? Inna tatayyarna bikum. Ya, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum min adabin alim. Itu. Nah, tapi apa jawab para nabi? Qala ta'irukum ma'akum. Apa kata mereka? Sial kamu adalah karena kamu sendiri. Ya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, tidak ada hari sial dan tidak ada hari keberuntungan. Catat itu, Pak. Di dalam kita agama Islam ini tidak ada yang namanya hari sial dan tidak ada yang namanya hari keberuntungan. Semua hari itu adalah netral. Apa itu netral? Tidak ada yang namanya hari keberuntungan dan tidak ada hari yang namanya hari sial. Hari keberuntungan adalah ketika hari itu kita isi dengan ketaatan. Ketika hari itu kita isi dengan baca Quran. Ketika hari itu kita banyak bersedekah. Ketika hari itu kita banyak membantu orang. Hari sial adalah ketika kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi Pak bentuk-bentuk. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyamakan ya mitos itu dengan sihir. Kata Rasulullah SAW, "Laisa minna man tatayyara au tutuyyira lahu au takahhana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu." Tidak masuk golongan kami orang yang percaya kepada mitos. Dan tidak masuk golongan kami orang yang minta pendapat kepada dukun tentang mitos. Tidak masuk golongan kami orang yang mendatangi dukun. Dan tidak masuk golongan kami orang yang melakukan praktek dukun. Tidak masuk golongan kami orang yang menyihir. Dan tidak masuk golongan kami orang tukang sihir. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi itu tadi saya bercerita tentang fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Bagaimana mitos ini. Jadi apa yang dikatakan mitos itu? Mitos adalah sebuah keyakinan dan sebuah kepercayaan yang tidak memiliki dalil dan tidak memiliki landasan. Nah,
Apa bentuknya? Saya mau menceritakan dulu apa bentuknya, Pak. Ya, bentuknya di sini. Ada diceritakan di sini. Sebentar. Ini, Pak. Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa tidak jadi melakukan perjalanan karena percaya kepada mitos, maka faqad asyraka, maka dia telah menyekutukan Tuhan. Setidak-tidaknya ini termasuk dalam kategori asyirkul asghar. Ya. Dia sudah ada modal, Pak. Dia sudah ada tempat yang strategis. Dia sudah ada sudah saatnya untuk membuka usaha, tapi karena tahu ini bulan Safar, akhirnya dia nggak jadi buka usaha. Kenapa? Karena dia khawatir nanti usahanya akan mengalami kebangkrutan, dia khawatir nanti usahanya tidak laku, nanti dia khawatir usahanya tidak maju karena ini di bulan Safar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad asyraka, dia telah menyekutukan Tuhan. Di mana letak menyekutukan Tuhannya? Dia meyakini, jadi itu konsekuensi apa? Dia meyakini ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keuntungan dan akan mendatangkan kerugian dan kemudaratan kepadanya. Padahal dia sehari-hari berucap apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang sudah telanjur, siapa yang sudah melakukan ini tapi tidak mengetahui, ataupun mengetahui tapi mungkin tidak menyadari, maka kafarahnya adalah ucapkanlah Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada yang baik kecuali kebaikanmu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada yang buruk kecuali musibah yang datang daripadamu. Wala ilaha khairuk, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Itu. Ya. Ini mau berangkat, sudah pesan tiket, ya. Ternyata hari itu hari apa? Yang nggak boleh jalan hari apa, Pak? Hari hari Selasa. Akhirnya ditunda perjalanannya. Diingatkan, oh apa? Orang-orang apa dahulu kan mitos itu adalah sebuah keyakinan yang datang dari budaya dan turun apa? Leluhur, tapi tidak memiliki sandaran dan tidak memiliki alasan. Nah, alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hidup di perkotaan. Karena di perkotaan orang sudah mulai luntur kepercayaannya kepada apa? Kepada mitos-mitos seperti itu. Tapi kalau yang tinggal di pedesaan atau tinggal di perkampungan, apalagi di sana tidak ada siraman keagamaan, apalagi di sana tidak ada pencerahan, maka masih saja mempertahankan kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Nanti dia mau menikahkan anaknya. Apa katanya? Nengok hari baik dulu. Ya enggak, Pak? Bulan baik, hari baik. Ada enggak bulan baik? Ada enggak hari baik? Semua bulan itu apa? Baik. Tidak ada yang buruk. Kenapa ini tidak boleh? Kenapa ini tidak boleh? Karena ini merusak tauhid. La ilaha illallah. Bagi kita tidak ada yang bisa melakukan apapun di alam semesta ini. Di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kata dia di sini apa? Wadhabituha ma hamalal insanu 'alal mudi fi ma arahu aw raddahu anhu i'timadan 'alaiha. Jadi kalau sampai mitos itu menghalangi seseorang untuk melakukan apa hajatnya karena percaya kepada apa? Karena percaya kepada mitos tadi, ataupun menunda pekerjaannya karena percaya kepada mitos tadi, itulah yang dikatakan faqad walajaba basyirki, dia telah masuk ke dalam pintu kemusyrikan, wa bari aminat tawakkul, dan dia hilang tawakalnya
dan dia sudah membuka, dia sendirilah yang membuka di dalam dirinya pintu ketakutan. Selalu penuh hidup dengan takut, selalu hidup dengan khawatir, selalu hidup dengan kegelisahan, tidak pernah merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Itu Pak fenomena daripada kepercayaan-kepercayaan tadi. Tapi kalau alasannya saya tidak menikahkan anak saya di bulan Sopar, kenapa? Karena gedung-gedung mahal harganya, ya kan? Itu gedung mahal, ya kan? Apalagi liburnya nanti kita liburnya pas hari raya, ataupun ini lagi banyak pekerjaan, itu nggak apa-apa. Asalkan jangan kita melakukan sesuatu itu faktornya mistis, mistik ya. Bukan faktornya mistis ataupun mistik gitu. Itulah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi di dalam Islam itu untuk menghadapi ini semua, ini dikatakan Tsumma arsyadan nabiyyu ila ma tadfa'u bihi tiyarah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana menolakkan yang namanya mitos tadi. Pertama, alaina bittawakkuli 'ala Allah. Hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Karena tawakal kepada Allah adalah cara yang paling ampuh, cara yang paling kuat dan paling dahsyat untuk menghilangkan gangguan daripada mitos tadi. Tadi udah saya katakan kepada Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau lintasan itu ada nggak itu Pak? Di dalam hati bapak-bapak dan ibu-ibu ada nggak? Ada. Dan itu tidak mengapa kalau lintasan itu. Ya. Lintasan itu apa tadi bunyinya? Jangan ya. Jangan-jangan. Itu. Ya. Tapi akan berdosa seseorang kalau dia ikut dengan lintasan tadi. Tapi kalau dia menghentikannya, oh tidak. Saya tidak percaya ini, saya hanya percaya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Pak, luar biasa. Jadi katanya adalah yang pertama yaitu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebutkan tawakal itu Pak ada 2 jenis. Ya. Tawakal itu bukan hanya dalam urusan dunia. Bukan hanya tawakal itu tentang jodoh. Bukan hanya tawakal itu tentang rezeki. Bukan hanya tawakal itu tentang menolak musibah. Tapi ada tawakal yang paling tinggi nilainya adalah tawakal dalam meraih apa? Cita-cita dalam keimanan, keislaman, ketakwaan, dan kesolehan. Ya. Kita mau jadi orang soleh ini. Kita mau jadi orang baik. Kita mau menjadi mukmin sejati. Apa yang kita lakukan? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang lupa, Pak. Tawakal itu hanya dalam urusan jodoh. Tawakal itu hanya dalam urusan rezeki. Hatta mau sholat pun kita tawakal kepada Allah. Hatta mau datang ke pengajian pun kita tawakal kepada Allah. Kenapa Pak? Makanya kalau kita lihat penceramah selalu bilang di akhir ceramahnya apa? Wabillahid taufik wal hidayah. Artinya apa? Taufik dan hidayah itu hanya milik Allah. Diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Itu. Makanya kalau kita berangkat itu selalu kita bilang apa? Bismillah. Apa arti bismillah? Bismillah ada 2 makna Pak. Yang pertama, bismillah itu artinya biidnillah. Dengan izin Allah. Saya bisa datang ke pengajian ini biidnillah. Saya bisa sholat subuh berjamaah biidnillah. Saya bisa sholat malam biidnillah. Saya bisa bersedekah biidnillah. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Ini namanya tawakal. Ya. Jadi siapa sebenarnya yang menghadirkan kita ke tempat ini? Apakah karena kekuatan kaki kita? Apakah karena kekuatan pikiran kita? Apakah karena kekuatan fisik kita? Tidak sama sekali. Ya, ini sama sekali tidak ada pengaruhnya.
Yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak memiliki keyakinan seperti ini, maka tidak akan pernah sombong. Tidak akan menyombongkan diri, tidak akan membanggakan diri, tidak akan merasa diri hebat. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Saya datang ke pengajian, saya bisa sholat, saya bisa jadi orang soleh, saya bisa jadi orang baik. Itu semata-mata datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat itu datang dari kamu kecuali hanya dari Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Mencukupinya apa? Cita-citanya akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah pernah diamalkan, Pak? Tawakal kepada Allah, mau sholat tawakal, mau ke pengajian tawakal, mau menuntut ilmu tawakal. Ya, ini tawakal yang tertinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah tawakal kepada Allah dalam urusan dunia. Dalam urusan mencari rejeki, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan jodoh, dalam urusan mengatasi musibah. Kita serahkan kepada Allah. Tapi saya mau menyampaikan di sini, jangan salah paham dengan tawakal. Karena tawakal bukan berarti orangnya bermalas-malasan, tidak melakukan usaha, tidak melakukan upaya. Kata Syekh Ali Jum'ah, al-i'timadu alal kasbi syirkun. Ya, maksudnya apa? Mengandalkan usaha kita itu adalah bentuk daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengandalkan usaha kita, mengandalkan warung kita, mengandalkan toko kita, mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan penghasilan kita, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun itu disebut orang dengan syirkul asghar, syirik kecil, tapi lama-lama nanti membawa kepada syirkul akbar. Jadi sebenarnya yang kita andalkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ditanya, kenapa saya harus berusaha? Karena usaha itu adalah perintah Allah. Jadi kalau berpegangnya kepada kekuasaan Allah dan kepada izin Allah, tapi kalau usaha kita itu adalah perintah Allah. Jadi umpamanya, saya mau mendapatkan rezeki, ya. Saya mau mendapatkan rezeki, ya kan? Maka dalam hal ini pertama, ya, saya akan membuka usaha, saya akan disiplin dalam usaha, saya akan jujur dalam usaha, saya akan amanah dalam usaha. Ini namanya apa? Ini namanya usaha, ya. Tapi kita sedikit pun tidak boleh mengandalkan ini. Itu namanya tawakal, ya. Sebab usaha kita itu tidak ada pengaruhnya seujung kuku atau seujung rambut, nggak ada. Ya. Yang memberi kita rezeki siapa? Allah. Apakah yang memberi kita rezeki itu ibu usaha kita? Tidak. Yang memberi kita adalah Allah. Tapi memang begini, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertakan usaha itu dengan hasil. Makanya ada orang yang bilang apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Betul nggak itu, Bu? Usaha tidak mengkhianati hasil. Betul atau betul itu? Betul, tapi itu kebiasaannya. Kebiasaannya begitu. Sunnatullahnya begitu. Ya. Sunnatullahnya begitu. Tapi hakikatnya begitu enggak? Tidak. Ya. Biasanya kalau kita lapar, obatnya apa? Makan. Yang bikin kita kuat itu makan atau apa? Tidak, bukan makanan itu. Ya. Buktinya ada yang nggak pernah makan tapi lebih kuat dari kita. Siapa, Pak?
Hah? Siapa itu? Malaikat. Malaikat yang mikul arsy itu 4 malaikat. Hamalatul arsy. Pernah makan nggak? La ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatazawwajun. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Tapi lebih kuat dari manusia. Itu. Tapi selalu Allah Subhanahu wa taala menyertakan sebab dengan musabbab. Apa? Menyertakan sebab dengan musabbab. Tapi sebab itu tidaklah dia yang menciptakan. Itu Pak ya. Yang mencipta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu menciptakan sesuatu pakai sebab seperti yang ada kita ini. Ya kan? Semua kita ini rata-rata pakai sebab. Artinya kalau kita olahraga sehat, kalau makan kenyang, kalau minum segar, ya kan? Itu sebab. Begitulah rata-rata begitu, ya kan? Nah, tapi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu tanpa sebab. Suatu ketika Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu pengasuhnya Maryam. Ya, itu pamannya itu Nabi Zakaria. Ya. Ketika Maryam ini tinggal di masjid, Pak. Tinggal di masjid. Ya. Kemudian ketika tinggal di masjid itu, maka dia beribadah, dia sholat, dia puasa, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Zakaria datang. Dia lihat ada makanan. Ada makanan. Maka kata Zakaria, "Anna laki hada?" Dari mana ini Maryam? Itu. Jadi ada tersedia buah-buahan musim dingin, padahal itu lagi musim panas. Tiba-tiba aja ada tersedia buah-buahan di situ. Anna laki hada? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hambanya bighairi hisab. Ada 2 tafsir. Bighairi hisab itu banyak tanpa perhitungan. Ada bighairi hisab tanpa kalkulasi logika manusia. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Itu namanya tawakal. Tapi Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya tetap mau mengatakan di sini bahwasanya walaupun kita bertawakal, tapi kita harus berusaha. Ya. Mengandalkan usaha apa? Mengandalkan usaha kita itu adalah sebuah kemusyrikan, tapi meninggalkan usaha adalah sebuah kebodohan. Gitu. Kenapa kita lihat Nabi Muhammad SAW waktu hijrah melakukan usaha yang maksimal, melakukan usaha yang optimal. Coba lihat Nabi. Padahal dia seorang Nabi. Hampir tidak ada satu celah pun dari usaha itu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Waktu dia hijrah, pertama beliau menyewa penunjuk jalan, namanya siapa? Abdullah bin Uraikid. Dia memerintahkan siapa? Abdullah bin Abi Bakar sebagai mata-mata. Beliau memerintahkan Asma binti Abi Bakar sebagai untuk menyiapkan logistik. Dia menginap di mana? Di Gua Sur selama 3 hari. Beliau pergi ke tempat yang berlawanan arahnya dengan Madinah untuk mengecoh musuh. Semua dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usaha. Ya. Maka orang yang bertawakal di dalam Islam itu adalah orang yang melakukan usaha. Tapi ada kalanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam bertawakal itu tidak ada ruang untuk berusaha. Apa contohnya? Kita ini naik kapal. Ya. Tadi cuacanya cerah. Cerah berawan. Tidak ada mendung, tidak ada tanda-tanda hujan. Ketika sudah belayar, sudah maghrib, datang angin, petir, gelombang, ya. Tiba-tiba Pak, kapal itu tenggelam. Dan kita hanya berada di atas sebuah pelampung, ya kan? Pada saat itu apa yang kita lakukan? Kita cuma bisa apa? Tawakal kepada Allah. Ada nggak usaha yang bisa kita lakukan?
handphone nggak ada, mau manggil siapapun nggak ada, kita hanya di atas lautan. Itu namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang nggak ada usahanya. Ya. Tapi Bapak dan Ibu rahimakumullah, tawakal yang kita maksudkan di sini adalah tawakal secara sadar. Kita lagi rajin-rajinnya usaha, kita sudah pilih tempat strategis, kita sudah layani dengan baik, kita sudah lakukan ini, kita sudah lakukan ini, tapi sedikit pun kita tidak ada dalam pikiran kita usaha kita itu yang akan memberikan keberuntungan. Tidak ada. Yang memberikan keberuntungan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka yang pertama untuk menyelamatkan kita daripada kepercayaan tadi kepada mitos itu adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengerti apa itu tawakal ya. Sehingga kita tidak terpengaruh lagi dengan mitos-mitos, mitos angka. Bayangkan Pak, kita itu akan repot hidup kita kalau kita percaya mitos. Ya, tadi udah kita bilang kalau kebetulan dia dapat angka nomor 13 partai politiknya. Waduh, udahlah, bubar aja kita, gak akan dipilih orang gitu ya, gitu. Habis susah gitu. Ya kan? Jadi tidak ada kekuatan angka, tidak ada kekuatan apalagi zodiak. Zodiak. Ya, kamu bintangnya apa katanya? Ya. Apa? Pusing. Hidup itu akan galau terus, gelisah terus, tidak tenang terus. Jadi orang yang beriman itu hidupnya tenang, Pak. Ya, Allah lah yang memegang kendali atas alam semesta ini dan dia baik. Dia baik. Masa Bapak percaya sama pilot pesawat? Ya, Bapak naik ke pesawat, ya kan? Tidak pernah berkenalan dengan pilotnya, tidak tahu dia lulusan mana, tidak tahu dia terbang berapa lama, tiba-tiba Bapak dengan tenangnya, dengan nyamannya naik pesawat, ya kan? Tapi kenapa kita kurang merasa tenang, kurang merasa tentram ketika kita percaya kepada Allah? Dan Allah sudah memperkenalkan dirinya dan zatnya di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya. Kemarin ada yang bilang begini, kalau melewati tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang sunyi, kita takut. Bapak takut nggak? Hah? Yang betul, Mbak. Nih, kalau boleh uji nyali gimana gitu ya. Lintasan takut itu wajar, itu sah, tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan sedikit pun itu menghalangi kita untuk melakukan aktivitas kita. Ya, kalau kita di situ yakin nanti ada setan yang ganggu, tapi kan ada Allah yang menjaga kita. Itu. Ada Allah yang akan melindungi kita. Ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kita. Tapi ada perbedaan antara tawakal dengan nekat, Pak. Tawakal itu punya perhitungan. Nabi SAW orang bertawakal, tapi segala tindakan Nabi itu terukur. Segala tindakan Nabi itu ada pertimbangannya. Segala tindakan Nabi itu ada ukurannya. Ya. Bedanya tawakal sama nekat apa? Orang yang nekat itu tidak pakai perbuatannya tidak terukur, perbuatannya tidak ada pertimbangannya, perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi itu namanya apa? Nekat namanya, ya. Orang yang beriman itu bukan nekat. Orang yang beriman itu adalah orang yang berani. Kenapa dia berani? Karena dia yakin tidak ada satupun yang bisa melakukan apapun di alam semesta ini kecuali hanya siapa? Allah wahdahu la syarikalah. Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah,
masih ada kesempatan untuk tanya jawab, ya. Mungkin ada yang pernah mengalami ataupun mungkin ada pengalaman tertentu, tolong diceritakan di sini. Mungkin ada yang punya rumahnya apa tadi? Eh, ah, hah? Tusuk sate. Mungkin pernah menempati kamar nomor 13, mungkin kamar nomor 4. Apa yang terjadi itu? Ya. Itu saja dulu untuk bisa saya sampaikan. Tafadhol Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan. Jazakumullah khairan. Boleh, silakan. Ya, Pak. Ya, ada. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian sangat tepat sekali, kita mulai memasuki bulan Safar ya. Safar ini diperparah dengan pemahaman cocok logi, Ustaz. Ya, dibenar-benarkan, benar tidak benar. Ya, makanya kalau kita ngelihat di pendaftaran pernikahan, bulan Safar ini sepi, Ustaz, dari orang mau nikah. Ya, banyak dia kata menikah itu lawannya cerai. Cerai benar banyak terjadi pada bulan Safar. Maka itu ada cocok-cocok, dicocok-cocokin yang parah. Sekarang kata Ustadz kita ikhtiar ya dan tawakal. Kalau bisa, kalau boleh saya tambahkan dengan husnuzon. Dan apalagi husnuzon kemudian kita istiqomah. Tanpa ada husnuzon kita tidak mungkin ya yakin atau tawakal. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa Ustadz mengulas. Cocok logi ini banyak terjadi masa sekarang. Benar kan? Dia cerai, dia kawin bulan Safar sih. Banyak kejadian seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang Ada mau. lagi? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masalah mitos yang dikaitkan dengan agama. Contohnya adalah kamar mandi harus selalu terang. Nanti para arwah-arwah itu Kalau akan mandi, kamar mandi kamar mandi harus selalu terang, nggak boleh dimatiin lampunya. Ini Ya. mitos nih, Ustaz. habis dong listrik. Karena nanti katanya para arwah dari leluhur kita, apalagi di bulan Ramadan, nanti akan melakukan sholat ambil wudhu apa di sini, sehingga kamar mandi terus nyala, nggak sampai mati itu lampunya. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi dikaitkan dengan agama, artinya agama. Nanti ada yang akan sholat katanya ngambil wudhunya di tempat kamar mandi kita, sehingga harus terang katanya gitu. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Allahu Akbar. Ilmu baru ini, Pak. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Silakan. Ya. Sambil kita jawab dulu pertanyaan ini. Jadi ada mitos katanya kalau kamar mandi itu harus selalu terang. Ya kan? Makanya hidup orang yang percaya mitos itu susah. Gelisah. Dunia ini terasa sempit. Akhirnya bayar listriknya nambah. Gitu. Ya. Padahal mitosnya itu apa? Mitos itu adalah sebuah kepercayaan ataupun keyakinan dalam bentuk mistik yang tidak ada dalilnya. Ya, baik dari Quran, dari hadis ataupun dari logik. Dari pemikiran pun nggak masuk akal. Kenapa kamar mandi harus selalu nyala? Sedangkan kalau kita di mana-mana selalu bilang apa? Hemat. Hemat listrik, hemat air, hemat dalam hidup. Ya. Justru itu akan menambah pengeluaran. Bayangkan kalau satu kamar mandi, kalau seluruh kamar mandi di Jakarta nyala lampunya terus, itu. Itu. Masya Allah. Nah, Nabi SAW ada juga mengatakan, kalau malam itu lampu dimatikan. Kenapa? Karena zaman dulu lampunya lampu itu, Pak, lampu yang ada sumbunya. Nanti takut ada tikus yang nabrak. Sebenarnya itu masuk sesuatu yang sangat masuk akal, sesuatu yang sangat logik gitu ya. Tidak ada makna mistik di situ ya. Nah,
Seperti itu. Terus kenapa kalau kita tidur itu lampu dimatikan supaya kita tidurnya nyenyak misalnya, ya, supaya tidak boros, supaya tidak terjadi korsleting listrik dan juga lain-lain. Nah, tadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya tidak mengingkari yang dikatakan Bapak tadi. Boleh jadi memang begitu datanya bahwa banyak yang kasus perceraian terjadi di bulan Safar. Bisa saja, ya kan? Tapi bukan karena bulan Safarnya. Tapi boleh jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman. Apakah terpengaruh dengan data tadi ataukah dia yakin bahwasanya yang bisa melakukan sesuatu itu hanya kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk tawakal ini apa yang kita lakukan? Pertama, tadi adalah husnudzon. Ya, kita baik sangka kepada Allah, ya. Walaupun Allah itu penguasa, pemilik, pengatur mutlak, tapi Allah tidak jahat. Ya. Allah thayyib. Ya. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah baik. Ya, siapa yang paling baik di antara manusia, maka Allah lebih baik dari dia. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, kata Allah. Kami tidak menurunkan Quran untuk mencelakakanmu. Semua perintah Allah ini adalah untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Allah suruh kita puasa. Ya. Tentu saja tujuannya supaya dia beri pahala kepada kita. Tapi juga supaya kita sehat. Supaya usus kita itu istirahat, ya kan? Supaya kita itu kuat ruhiyahnya dan kuat maknawiyahnya. Nah, itu kemaslahatan bagi kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, tawakal ini adalah penangkal mitos. Ya. Jadi apa penangkalnya mitos itu? Penangkalnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi kita terpengaruh dengan angka-angka, ya, dengan hari-hari tertentu, dengan bulan-bulan tertentu. Saya udah lihat berapa banyak orang kalau mau menikahkan anaknya, mau cari hari, mau cari bulan, mau cari tanggal, ya. Kalau cari tanggal karena cari gedung yang murah, ya kan? Atau karena libur, atau karena apa lagi? Karena anak-anak bisa ngumpul, itu nggak ada masalah. Sama dengan orang ziarah kubur di awal bulan Ramadan, ya. Kalau alasannya, kenapalah ziarah kubur di awal bulan Ramadan? Kalau alasannya, karena itulah sempatnya. Selama ini nggak sempat, nggak apa-apa. Tapi kalau dia menyangka bahwa di situ ada fadilahnya, ada keutamaannya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya kalau kamu benar, gitu ya. Masa untuk urusan teknologi, untuk urusan bangun masjid ini pakai ilmu nggak? Pakai dalil nggak, Pak? Pakai itu. Gitu kan? Tiangnya harus segini, besinya harus segini, ya kan? Pondasinya harus segini. Itu pakai dalil nggak, Pak, itu? Pakai jurnal nggak? Pakai. Itu. Giliran agama nggak mau pakai dalil, nggak mau pakai jurnal. Maunya pakai apa? Pakai perasaan. Itu. Ya kan? Pakai perasaan. Kalau membangun masjid ini nggak pakai ilmu, nggak pakai dasar ilmu ilmu teknologi sipil, maka boleh jadi akan roboh, boleh jadi akan jatuh. Orang bangun jembatan itu pakai ilmu nggak, Pak? Pakai itu. Ya kan? Orang bangun bandara pakai ilmu, pakai. Kenapa giliran mengamalkan agama maunya tidak pakai ilmu, harus pakai ilmu. Itu. Ya. Oh, kami percaya aja, kami mengimani saja. Oh, tidak boleh begitu, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi menyebabkan apa tadi mitos itu? Satu, menyebabkan hati galau, gelisah, dunia terasa sempit, pikiran kemana-mana. Tapi orang yang tidak percaya mitos, ya, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram, dan hidupnya akan bahagia. Tidak ada itu, Pak, arwah datang. Ya. Arwah itu sudah di sana. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Orang yang sudah mati tidak bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena ada dinding. Dindingnya itu nggak bisa ditembus. Namanya dinding itu apa? Mereka alam barzakh. Kita satu sama mereka, tapi dimensinya lain. Udah lain kita. Ya, memang dikubur itu juga, tapi kok saya bilang alam ini berlapis, Pak ini. Ada lapisan manusia, ada lapisan jin dan malaikat, ada lapisan entah apa lagi, nggak tahu kita itu. Ya kan? Yang ngaji ini pun boleh jadi ada jin yang hadir, ya, boleh jadi itu, ya kan? Karena di masa Rasulullah pun ada jin-jin itu yang datang belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kajian ini hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia. Ya. Ada lagi, Bu? Ya, boleh satu. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mau klarifikasi aja sih antara tawakal sama ikhtiar, terutama buat ibu-ibu kali ya Ustadz. Karena Ustadz, ibu-ibu kan perasaannya ini ya. Jadi apakah bisa kita katakan bahwa misalnya tidak boleh melihat HP suami gitu Ustadz. Kita harus tawakal, tapi sebenarnya ini ikhtiar untuk mempertahankan rumah tangga gitu Ustadz. Itu tipisnya sampai mana ikhtiar dengan tawakal itu sih Ustadz? Atau batas-batas yang sebenarnya harus kita ini untuk menghindari hal-hal seperti itu. Terima kasih Ustadz. Tidak boleh apa tadi, Bu? Melihat HP suami. Tapi kan mungkin kita sebagai wanita suka ada perasaan Ustazah. Nah, jadi intisarinya kita coba melihat untuk Oh, mempertahankan iya, rumah iya. tangga ya. Ada itu hadis idza zonanta fala tattabi. Apabila engkau menyangka, jangan diteliti, jangan dicari-cari lagi gitu. Gitu. Justru itulah yang menyebabkan retaknya dan rusaknya rumah tangga. Karena suami boleh jadi melakukan kesalahan, tapi dia tahu juga dia caranya bertobat, dia tahu. Ya kan? Dia tahu bagaimana caranya untuk kembali. Dia tahu caranya untuk memperbaiki, ya kan? Tapi kalau udah ibu tahu nanti, yang terjadi apa? Akan terjadi cekcok. Ibu pun akan benci, ibu pun akan tidak senang, ibu pun akan ini, sehingga akhirnya tidak kondusif lagi rumah tangga tadi. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang lebih baik kita tidak mengetahui. Setiap orang pasti ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Kecuali memang sudah jelas-jelas ada di depan mata. Ya. Itu. Sudah jelas-jelas. Sebab akan bikin hati gelisah, akan bikin hati tidak tenang, akan bikin pikiran kemana? Mana? Makanya idza zonanta fala tattabi, fala tudakkik. Kalau masih dia batasnya dugaan, kecuali sudah ada kelihatan di depan mata, misalnya la samahallah lah ya, mudah-mudahan tidak terjadi suatu ketika ibu lihat suaminya lagi berduaan di dalam mobil. Ini siapa ini perempuan ini? Itu pun ya tidak boleh langsung suudzon. Jangan-jangan itu apa? Keponaannya. Ya, jangan-jangan itu siapa? Nah, gitu, Bu. Tapi, Bu, untuk mempertahankan rumah tangga tadi ada usaha-usaha yang syar'i, ya. Ada usaha-usaha yang sangat dianjurkan. Usaha itu pun tidak semua halal. Ada usaha yang tidak halal, misalnya untuk jadi orang kaya. Usaha halalnya apa? Dagang. Ya, apa lagi? Jadi karyawan, jadi apa lagi? Jadi pokoknya, tapi ada yang nggak halal, cepat kaya. Apa, Pak? Jualan narkoba, cepat juga kaya itu ya. Atau mencuri, atau korupsi. Gitu. Nah, maka tadi begitu juga. Untuk mempertahankan rumah tangga itu masih ada 1001 usaha. Ya, 1001 usaha. Nomor satunya apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah. Sebab yang menjaga dan yang melanggengkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja dulu untuk kajian kita. Bapak dan Ibu rahimakumullah.
Mudah-mudahan ini jadi fikih. Jadi fikih apa? Bulan Safar. Ini pas hari ini kalau nggak salah tanggal 1 Safar, Pak. Ya, tadi malam saya lihat ada hilal. Hilal itu masih kecil dia ya. Jadi hari ini sudah masuk bulan Safar, masih ada 30 hari ke depan ya. Mudah-mudahan kita terjaga akidah kita, terjaga tauhid kita daripada penyimpangan-penyimpangan. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.